Hai Flavis, ketemu lagi dengan Cinta Lala. Hari ini kita mau bikin resep nasi bakar cumi. Pertama-tama kita akan masak nasinya terlebih dahulu ya. Kita akan masaknya menggunakan rice cooker biar lebih cepat dan praktis. Di sini kita siapkan beras sebanyak 4 cup yang sudah dicuci bersih. Kemudian tambahkan 3 lembar daun salam, 1 batang serai, kemudian garam setengah sendok teh, dan di sini ada kaldu ayam bubuk sebanyak 1 sendok teh. Kemudian tambahkan lagi santan sebanyak 1400 ml ya. Kemudian kita aduk-aduk supaya nanti semua bahan tercampur rata. Nah, ini cara ngukurnya. Kalau misalnya Flavis nggak terbiasa, pakai aja ukuran jari. Jadi biasanya pakai 2 ruas jari di atas permukaan beras. Nah, kemudian kita akan masak menggunakan rice cooker. Flavis juga bisa menggunakan kukusan kalau mau ya. Nah, ini penting Flavis, di tengah-tengah masak itu kan biasanya mendidih. Nah, itu harus kita aduk-aduk supaya santannya itu tercampur rata. Kalau misalnya Flavis nggak aduk, nanti santan kental dan santan encer itu suka misah gitu, nggak rata pokoknya. Nah, setelah kita aduk-aduk, kita akan masak lagi. Biarkan saja sampai nanti rice cookernya itu jeklek dan matang. Sambil menunggu, kita akan siapkan isiannya. Di sini kita akan pakai isian cumi ya. Untuk cuminya di sini kita pakai sebanyak 1 kg. Ini cuminya tuh masih seger banget. Nah, di sini aku coba mau kasih tahu ke Flavis gimana sih cara membersihkan cumi. Pertama-tama kita lepas dulu bagian kepalanya. Nah, di situ kan ada kantong tintanya ya. Nah, ini akan kita buang karena hari ini kita nggak masak cumi tinta hitam. Kadang-kadang ada sih beberapa orang yang suka masak cumi tinta hitam, cuman lebih baik cuminya jangan jenis yang ini, jenis yang gendut-gendut itu loh. Nah, itu tintanya banyak banget dan cocok untuk dimasak cumi tinta hitam. Nah, kalau jenis cumi yang ini menurut aku kurang enak kalau dimasak cumi yang tinta hitam. Nah, tadi itu bagian mulutnya juga kita buang. Kemudian di dalam badan cuminya itu kayak ada tulang plastiknya itu. Nah, itu juga kita buang. Jadi kemudian setelah ini kulitnya juga akan kita buang. Tapi kalau misalnya Flavis nggak mau buang, kalau kulit nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, ini videonya agak lama karena aku memang sengaja ngasih tahu ke Flavis gimana cara membersihkan cumi. Kadang-kadang aku suka dapat komentar, Mbak Flavi gimana sih cara membersihkan cumi, aku nggak tahu gitu. Nah, hari ini aku mau kasih tahu Flavis gimana sih cara membersihkan cumi dan memilih cumi yang segar. Jadi kalau cumi yang segar itu dagingnya itu masih kenyal banget, dan biasanya bagian kepala dan badan itu nggak gampang lepas. Nah, ini cuminya sudah kita kupas kulitnya dan juga dalamnya sudah kita bersihkan. Sekarang kita akan bersihkan menggunakan air mengalir. Nah, nanti kalau misalnya sudah dibersihkan dengan air, Flavis juga bisa diperesin jeruk nipis lagi. Itu nanti akan lebih seger banget rasanya. Tapi kalau emang nggak ada jeruk nipis ya nggak apa-apa. Yang penting intinya kalau masak cumi wajib cari cumi yang masih seger, karena selain nanti nggak bau amis, nggak bau anyir, kalau cumi masih seger juga dagingnya kenyal, dan kalau dimasak itu nanti jadi nggak alot gitu Flavis. Nah, ini setelah cuminya sudah kita bersihkan benar-benar bersih, kita akan potong biar nanti gampang untuk maemnya. Nah, nanti setelah ini baru kita akan siapkan bumbu-bumbunya. Untuk bumbu-bumbunya ini pakai yang gampang banget, karena cumi mau dibumbuin sedikit bumbu aja rasanya itu udah enak banget, karena dari cuminya sendiri itu memang udah enak. Nah, di sini kita hanya pakai bawang bombay sebanyak 1 dan ada bawang putih sebanyak 8 yang sudah dipotong-potong ya, dan ada cabai merah sebanyak 10, kemudian ada 2 tomat besar kemudian dipotong-potong, dan ada 3 lembar daun salam, ada 1 batang serai, dan ada ini kurang lebih sak jempol lengkuas. Setelah ini kita langsung aja memasaknya. Siapkan minyak secukupnya untuk menumis ya. Biarkan panas. Kalau sudah panas kita akan tumis terlebih dahulu bawang putih dan juga bawang bombaynya. Kita aduk-aduk, biarkan sampai bawang putih dan bawang bombaynya harum. Baru kemudian kita masukkan cabai merahnya, dan juga ada lengkuas dan ada serai, daun salam. Kemudian kita akan tumis lagi. Kalau misalnya Flavis mau pedas, bisa ditambahkan cabai rawit sesuai dengan seleranya Flavis. Kalau mau pedas banget juga boleh kasih yang lebih banyak.
Kalau sudah wangi, baru nanti kita akan masukkan tomatnya. Kemudian kita aduk-aduk sebentar. Nah, setelah ini baru kita akan masukkan cuminya, sudah tadi kita potong-potong. Kemudian kita akan aduk-aduk sebentar sampai nanti cuminya itu kaku. Baru nanti setelah itu kita akan tambahkan bumbu-bumbu lainnya. Nah, di sini kita pakai gula Jawa ya. Ini gula Jawanya kurang lebih sejempol aja cukup. Dan ada 6 sendok makan kecap manis. Nah, kemudian di sini kita akan pakai garam dan juga penyedap rasa. Kalau garam dan penyedap rasa itu sesuaikan dengan seleranya Flavis di rumah ya. Kemudian tambahkan air sebanyak 100 ml, nggak usah banyak-banyak, cukup 100 ml aja. Nah, setelah ini kita akan aduk-aduk. Kita akan masak sampai nanti cuminya itu mateng dan kuahnya itu rodok kental sedikit ya. Nah, ini masih kita aduk-aduk lagi sampai nanti seperti ini. Ini rasanya udah enak banget. Cuminya juga nggak alot sama sekali. Ini udah mateng. Sekarang kita sisihkan. Nah, ini kita tengok nasinya. Ini nasinya juga sudah mateng. Nah, ini kita aduk-aduk. Jadi tadi itu kalau di tengah-tengah masak itu memang harus kita aduk-aduk ya, supaya santannya itu tercampur rata. Nah, ini nasi sudah siap, cuminya juga sudah siap. Sekarang kita siap untuk membungkusnya. Siapkan daun pisang. Kalau bisa daun pisangnya itu dijemur dulu atau digarang dulu supaya dia lemes. Kemudian kita taruh nasinya. Ini kurang lebih centong atau 1,5 centong aja udah cukup. Kemudian kita akan taruh cuminya di atas nasinya. Beri sedikit kuah supaya nanti rasanya itu lebih gurih. Nah, sekarang kita langsung aja bungkus. Cara bungkusnya itu gampang banget kok Flavis, kayak Flavis bungkus pepes. Biasanya aku kan suka bikin pepes, nah sama aja bungkusnya kayak gini. Kemudian setelah ini kita akan kunci menggunakan tusuk gigi. Jangan lupa sebelahnya juga kita akan kunci menggunakan tusuk gigi. Nah, kemudian kita akan bungkus semuanya sampai nanti habis. Nah, di resep ini semuanya aku bungkus menjadi 10 bungkus, tapi nanti Flavis bisa atur aja sesuai dengan selera Flavis. Mau lebih kecil-kecil boleh, mau lebih besar-besar boleh. Nah, kemudian ini aku hanya akan panggang 3 aja, nanti yang lain aku mau masukin kulkas. Jadi nanti kalau mau makan tinggal keluarkan terus dipanggang. Oh ya, Flavis, tadi sebelum memanggang kita kasih sedikit minyak supaya nanti bakarannya itu lebih banyak asapnya. Jadi aroma daun pisangnya itu lebih wangi banget. Jadi nanti rasanya itu bukan cuma gurih, tapi juga ada aroma wangi dari daun pisang. Nah, ini sudah matang. Sekarang kita langsung aja siapkan di meja makan. Ini rasanya enak banget, aromanya juga harum banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Cinta Lala hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Cinta Lala. Hari ini kita mau bikin resep bakwan udang. Ini kita siapkan udangnya sebanyak 250 gram ya. Selain ada udang, aku juga mau tambahkan sayur-sayuran lainnya. Di sini kita pakai kol segenggam. Kemudian kita juga akan pakai wortel segenggam. Kemudian ada toge juga segenggam dan daun bawang setengah genggam. Sekarang kita akan siapkan bumbunya ya. Untuk bumbunya di sini kita pakai bawang putih dan juga ada merica. Udah, ini aja bumbu halusnya. Kemudian kita akan haluskan pakai ulekan. Kalau habis pakai blender juga boleh. Kemudian kalau sudah halus, ini akan kita sisihkan. Kemudian kita akan siapkan bahan untuk bikin adonannya. Di sini kita siapkan tepung terigu sebanyak, ini aku pakai setengah kilogram. Aku mau kasih tahu tips ke Flavis, kalau mau bikin goreng-gorengan apapun itu enaknya pakai tepung yang curah. Itu rasanya udah the best banget kalau untuk bikin gorengan. Kemudian di sini kita akan masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kemudian garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya, dan ini air kurang lebih 600 sampai 700 ml ya. Flavis pelan-pelan aja, jangan langsung dituang semuanya. Nanti kalau dirasa udah cukup kental,
ya sudah nggak usah ditambahkan lagi. Ini kita memang sengaja bikinannya adonannya itu nggak terlalu encer ya, jadi biar nanti bakwan itu agak gendut. Nah kurang lebih seperti ini fluffy tekstur adonannya. Kemudian kita akan masukkan sayur mayurnya. Ini tadi ada kol, ada toge, ada daun bawang, dan juga ada wortelnya. Kemudian kita akan aduk, biarkan semua bahan tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, kita siapkan sendok yang agak lebar. Kemudian ini udangnya nggak kita langsung campur ke sayur-sayurannya fluffy, jadi kita ambil adonan bakwan yang sudah kita campur dengan sayur. Kemudian kita akan toto udangnya di atas sayur mayurnya seperti ini. Nah kemudian setelah ini baru kita cemplungin ke minyak panas. Nah kita akan ulangi satu persatu, jadi sayurannya di bawah, kemudian udangnya letakkan di atasnya. Nah supaya lebih gampang kita pakai sendoknya yang agak lebar. Ini satu bakwan, kalau yang kecil-kecil aku isi 2 udang, kalau yang kira-kira udangnya besar aku isi 1 udang aja. Kemudian kita akan goreng, jangan lupa harus sering dibalik supaya nanti matangnya merata dan warnanya juga cantiknya merata. Nah kalau udah seperti ini Fluffys, ini udah cantik banget, ini udah mateng. Ini bakwannya memang sengaja aku bikin yang agak gendut ya. Kalau misalnya Fluffys mau bikin bakwannya yang tipis melebar, ya wis monggo, nggak apa-apa, nggak harus ngikutin Fluffy kasih gendut-gendut kayak gini. Ini sudah mateng. Kemudian kita sisihkan, kita akan goreng lagi bakwannya satu persatu seperti ini. Dan itu menggorengnya pastikan minyaknya tuh agak banyak sampai dia tenggelam ya, supaya nanti matangnya itu lebih rata gitu. Kalau sudah kuning coklatan seperti ini sudah matang. Kemudian kita akan angkat dan kita akan goreng semua adonan sampai nanti habis. Kalau sudah habis kita akan letakkan dalam piring. Ini cocok banget untuk lauk rames Fluffy kasih, ataupun Fluffy juga mau untuk cocolan pakai sambal kacang juga enak banget, ataupun pakai cabai rawit juga enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Cinta Lala hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffys, ketemu lagi dengan Cinta Lala. Hari ini kita mau bikin resep masakan dari sawi putih. Ini aku siapkan sawi putihnya sak bonggol aja. Kemudian bagian ujungnya kita buang dan kita akan potong-potong. Nah motong-motongnya itu lebar-lebar aja, karena nanti pada saat dimasak dia pasti langsung layu. Kalau sudah potong-potong kita masukkan ke dalam wadah dan nanti kita cuci bersih ya. Setelah ini kita siapkan temannya, yaitu di sini aku pakai tahu. Untuk tahunya kalau ada dan kalau bisa pilih tahu yang kopong ya, karena rasanya lebih enak untuk di pemasakan ini. Nah selanjutnya kita siapkan bumbunya. Bumbunya sederhana banget dan gak banyak macam, cuma ada bawang merah sebanyak 6, bawang putih 2, dan 2 kemiri, dan 1/4 sendok teh dan 1 sendok teh ketumbar. Di sini aku pakai yang bubuk. Kalau misalnya Fluffys ada yang bulet-buletan juga nggak apa-apa. Kemudian kita akan haluskan. Di sini aku menghaluskannya memakai ulekan. Fluffys bisa menghaluskan menggunakan blender ya. Nah, kalau sudah halus kita sisihkan dulu. Kita akan siapkan wajannya dan juga kita siapkan minyaknya secukupnya aja. Kalau sudah panas kita akan tumis bumbunya terlebih dahulu sampai nanti aromanya itu harum banget. Nah baru setelah itu kita tambahkan ada daun salam sebanyak 5 lembar dan ada lengkuas ini kurang lebih sak jempol. Kemudian kita akan tumis lagi sampai semuanya berbau harum. Nah baru setelah ini kita akan masukkan tahunya terlebih dahulu. Kita aduk-aduk sebentar sampai tercampur rata. Baru nanti kemudian kita akan tambahkan santan. Untuk santannya di sini aku pakai sebanyak 700 ml dari setengah butir kelapa ya. Jadi masakan kali ini santannya itu nggak usah kental-kental, encer aja, tapi tetap rasanya gurih banget. Ini kita tambahkan lagi gula jawa
Ini kurang lebih sak jempol. Kemudian ada garam, penyedap rasa, itu disesuaikan aja dengan seleranya Flavis. Kadang-kadang ada yang lebih suka masakan lebih asin, ada yang enggak, jadi disesuaikan aja. Ini kita akan masak sampai nanti tahunya mateng, kemudian santannya juga udah mateng dan tanek banget. Baru setelah itu nanti kita akan masukkan sayur-sayurannya. Nah, kalau misalnya sayuran udah masuk, kita akan aduk-aduk sebentar. Setelah itu kita tunggu sampai nanti mendidih. Baru setelah itu nanti kita angkat. Jadi masaknya nggak lama-lama, karena nanti ketika dimaam itu masih ada rasa krius-kriusnya, dan sayurannya itu juga masih kelihatan seger banget. Nah, seperti ini aja. Ini sudah mateng. Ini rasanya udah enak banget, aromanya juga sudah harum banget. Terus pokoknya kita siapkan aja nasi yang banyak untuk maam lauk ini. Ini sudah matang. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Cinta Lala hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan Cinta Lala. Hari ini kita mau bikin resep ayam KFC, yaitu kasih fried chicken. Di sini kita siapkan ayam sebanyak 1 ekor yang sudah dipotong sebanyak 12. Kemudian setelah ini kita langsung aja siapkan bumbunya. Untuk bumbu halusnya di sini kita siapkan bawang putih sebanyak 12. Kemudian ada bawang bombay sebanyak 1. Nah, bawang ini akan kita haluskan menggunakan blender. Tambahkan lagi air sebanyak 100 ml ya. Kalau sudah halus, kita taruh dalam wadah. Nanti bumbu halus ini akan kita pakai untuk marinasi ayamnya. Tapi nggak semua Flavis, kita cukup pakai 6 sendok aja. Nanti sisanya akan kita bikin untuk bahan basahnya. Nah, ini kita siapkan lagi santan kental instan sebanyak 3 sendok makan. Kemudian tambahkan lagi 1 sendok teh merica, cuka 1 sendok makan, garam 1 sendok teh, kemudian kaldu ayam bubuk sebanyak 1 sendok teh. Nah, sekarang kita akan campur semua bahan sampai benar-benar rata, dan kita akan marinasi minimal 1 jam ya. Nah, marinasi ini nanti akan membuat ayamnya itu menjadi empuk dan juga bumbunya meresap. Kalau misalnya Flavis mau masak hari ini, gorengnya besok ya boleh masukin ke dalam kulkas ya. Sekarang kita siapkan tepung keringnya. Untuk bikin tepung keringnya di sini ada tepung terigu sebanyak 21 sendok makan. Kemudian ada 7 sendok makan tepung maizena dan juga ada 2 sendok makan baking powder. Dan ada 2 sendok makan bon cabai, kemudian ada 1 sendok teh garam, kemudian 1 sendok teh kaldu ayam bubuk. Nah, sekarang kita akan campur semua bahan jadi satu dan kita namain ini adalah tepung keringnya. Oke, nah setelah ini kita akan buat tepung basahnya. Untuk tepung basahnya kita perlu tepung keringnya sebanyak 6 sendok makan. Kemudian setelah ini tambahkan lagi bumbu halusnya sebanyak 2 sendok makan. Kemudian air sebanyak 150 ml. Nah, setelah ini kita akan aduk semua bahan sampai benar-benar tercampur rata. Jangan sampai ada yang bergerindil. Nah, nanti teksturnya itu kurang lebih kayak gini. Jadi encer enggak, kental banget juga enggak. Nah, sekarang kita akan meracik. Ini sudah ada ayam yang sudah dimarinasi, dan kemudian ada tepung basahnya dan ada tepung keringnya. Nah, caranya seperti ini Flavis, kita ambil ayamnya tapi bumbunya jangan terlalu ikut banyak. Kemudian setelah ini kita cemplungin dulu ke dalam adonan basahnya atau tepung basahnya. Nah, setelah ini baru kita masukkan ke dalam tepung keringnya. Nah, kita sambil agak pijit-pijit dikit supaya nanti tepungnya itu keriting cantik gitu. Nah, kalau sudah hasilnya seperti ini, setelah dibalurin dengan tepung kering, kita langsung aja goreng. Pastikan minyaknya panas dan juga banyak ya. Pokoknya sampai ayamnya itu nanti kecemplung gitu. Nah, supaya nanti keritingnya tetap cantik, sambil masukin ke minyak panas agak kita goyang-goyangin dikit.
Nah, pertama-tama tadi kita pakai api besar dulu ya. Kemudian kalau misalnya ayamnya sudah bentuknya udah kayak gini, nah apinya kita kecilin separuh supaya matangnya itu sampai ke dalam. Jadi bukan hanya luarnya yang cantik terus dalamnya nggak mateng, kan nggak mau kayak gitu. Kita maunya dalamnya matang banget, sempurna, juga di luarnya warnanya cantik banget. Nah, kira-kira seperti ini vloggies. Ini warnanya udah cantik banget, udah kuning keemasan. Pokoknya warnanya udah menggoda banget. Nah, setelah ini kita langsung aja angkat. Kemudian kita akan goreng sisa ayamnya tadi. Nah, ini dia hasilnya ayam KFC kita sudah matang. Ini warnanya cantik banget, rasanya juga enak banget, kuning keemasan ya. Nah, yang paling penting lagi, kalau orang-orang bilang itu bahasanya itu juicy gitu. Lah pokoknya kalau aku ngomong pokoknya enak banget deh gitu. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Cinta Lala hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.